Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Alkisah, di sebuah kota semua orang diwajibkan untuk tersenyum apapun yang terjadi. Menunjukkan kesedihan, kemarahan, atau kelelahan dianggap sebagai aib. Semua orang harus terlihat bahagia, ramah, dan sempurna. Ini tentu mustahil, tapi untuk mematuhi aturan itu, akhirnya semua warga kota hidup dengan memakai topeng. Seorang pemuda yang diakui sebagai pengrajin topeng terbaik di kota itu, dia tahu benar cara memahat senyum yang paling menawan dan garis mata yang paling ramah. Namun ia di dalam rumahnya yang sunyi, diam-diam sering merasa sesak. Ia ingin menggaruk wajahnya atau sekedar menunjukkan kerutan di dahi karena berpikir keras. Suatu malam pemuda itu memutuskan untuk melepas topengnya saat hendak tidur. Namun ia terkejut saat ia menarik pinggiran topeng, ia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Topeng itu tidak mau lepas. Ia mencoba lebih keras, namun kulit wajahnya seolah telah menyatu dengan topengnya. Karena panik, ia mendatangi seorang tua yang tinggal di pinggiran kota, seseorang yang rumornya pernah hidup di zaman sebelum hukum topeng diberlakukan. Orang tua itu melihat pemuda itu dan hanya menggeleng sedih. "Masalahmu bukan pada topeng itu," katanya. "Masalahnya adalah kamu sudah memakainya terlalu lama dan terlalu sering berpura-pura bahwa topeng itu adalah dirimu yang sebenarnya. Ketika kau berhenti mengekspresikan perasaan aslimu di wajah di baliknya, perlahan-lahan menyusut dan mati karena tidak pernah digunakan. Topeng itu telah tidak menempel pada kulitmu, tapi menempel pada kekosonganmu." Pemuda itu bertanya dengan gemetar, "Lalu bagaimana cara melepaskannya?" "Kamu harus mulai mengatakan kebenaran walaupun pahit. Mulailah dengan menangis jika kau sedih atau berteriak jika kau marah. Hanya ketika wajah asli di balik topeng mulai hidup kembali, topeng itu akan retak dengan sendirinya," jawab si orang tua. Kota dengan hukum topeng tidak pernah benar-benar ada. Namun banyak orang yang hidup dengan memakai topeng. Ia memakai topeng di tempat kerja, di media sosial, bahkan terkadang di dalam rumah tangganya. Ia memakai topeng si paling bahagia, si paling ramah, atau si paling religius. Kita seringkali sangat takut menunjukkan kerentanan, kegagalan, atau ketakutan kita karena kita ingin diterima oleh dunia. Saat kita berani mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja, mengakui bahwa kita butuh bantuan, dan berhenti mencoba terlihat sempurna adalah cara untuk menghancurkan topeng tersebut. Bahayanya adalah terlalu lama berpura-pura, kita mulai lupa siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan diri kita sendiri. Hidup dalam kepura-puraan membuat kita lelah dan lupa tujuan hidup kita. Keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Tuhan tidak mencari versi topeng dari dirimu. Ia mencari dirimu yang asli, yang mungkin penuh luka dan keraguan, tapi jujur, agar Tuhan juga bebas memulihkan dan membaharui hati dan hidup kita dengan firman-Nya dan kebenarannya, sampai kita mampu hidup dalam ketulusan dan kemurnian oleh kasih karunia dari Tuhan. Datang padanya dan alamilah pemulihan dan pembaharuan dalamnya. Efesus 4 ayat 23-25, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami seringkali ingin merasa dan terlihat baik di depan banyak orang. Kami seringkali memakai topeng di tengah-tengah hidup kami. Tapi kami hari ini mau belajar. Tuhan, kami tahu Kau mengasihi kami apa adanya. Tolong kami untuk melepaskan topeng itu. Tolong kami untuk jujur di hadapan Tuhan, supaya kami alami pemulihan, supaya kami alami pembaharuan, supaya kami benar-benar bisa merasakan ketulusan dalam hidup kami oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga hidup kami bukan berpura-pura, tetapi ada apa adanya dengan manusia baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami hidup menurut dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.